Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konversi energi. Perkenalkan, nama saya Farul Fajar Pratama, nama saya Muhammad Syahwatur Rahmita, dan gemilang sebagai kameramen. Konversi energi sudah dilakukan sejak lama dan masih akan terus dilakukan. Konversi energi adalah proses perubahan suatu bentuk energi menjadi energi dalam bentuk lain. Energi memiliki arti sebagai kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu seperti menghasilkan gerak, kerja, dan tenaga. Berikut macam-macam energi, yaitu energi listrik, energi kimia, energi cahaya, energi bunyi, energi nuklir, energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Pengertian motor 4 tak dan 2 tak. Motor 4 tak. Motor 4 tak adalah motor dengan 2 kali putaran proses engkol atau crankshaft menghasilkan 4 kali tolak untuk melakukan 1 kali usaha. Prinsip kerja motor bensin 4 tak: langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Motor 2 tak. Motor dengan 1 kali putaran poros engkol menghasilkan 2 langkah tolak untuk menghasilkan 1 kali usaha. Prinsip kerja motor bensin 2 tak, yaitu langkah hisap dan kompresi, langkah pembakaran dan pembuangan. Tipe-tipe mesin diesel. 1. Indirect injection diesel atau IDI. Ciri-ciri mesin ini adalah ada 2 ruang pembakaran. Ruang bakar yang pertama adalah main combustion chamber yang terletak di atas piston. Yang kedua adalah free combustion chamber yang letaknya ada di dalam pembakaran. Pembakaran ini terjadi di dalam free combustion chamber karena di dalamnya terdapat injection setelah pembakaran terjadi barulah gas akan dibakar di dalam main combustion chamber yang terletak di atas piston. 2. Direct injection diesel atau DI. Mesin diesel tipe direct injection bisa dikatakan lebih baik dari tipe sebelumnya karena desainnya lebih praktis, hanya memiliki 1 ruang bakar di atas piston yang terletak di cekungan di atas piston. Mesin diesel tipe ini tidak membutuhkan busi pijar dan injektor akan langsung dimasukkan ke bagian dalam ruang bakar melalui kumparan silinder bagian atas. 3. Common Rail Direct Injection atau CRDI. Sistem kerja CRDI mirip dengan sistem EFI. Pada mobil bensin menggunakan teknologi dengan basis komputer untuk menentukan volume solar dan injektor mesin. CRDI menggunakan 1 ruang bakar dengan injektor yang letaknya tepat di atas piston. Mesin diesel tipe ini menggunakan busi pijar. Perbedaannya dengan mesin diesel tipe lain adalah terdapat komponen fuel rail yang merupakan sebuah pipa besi dan terhubung ke semua injektor. Fuel rail letaknya berada di dekat injektor. Motor listrik. Sumber energi listrik pada mobil yaitu berasal dari baterai yang dipasang pada mobil tersebut. Baterai mobil mampu menghasilkan sumber energi listrik yang menjadi penggerak sehingga mobil listrik bisa berjalan dan digunakan. Emisi yang sangat kecil dan tidak memiliki emisi sama sekali. Maka mobil listrik bisa menyaingi mobil konvensional yang banyak digunakan sehari-hari. Ada banyak jenis baterai yang digunakan yaitu lithium ion, NiMH, SLA, NiCd. Komponen baterai mobil listrik ini dibuat dari berbagai bahan baku seperti nikel dari kobalt. Intake valve, rocker arm, dan spring. Intake valve bertanggung jawab dalam mengatur aliran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Rocker arm adalah salah satu komponen kepala silinder pada mobil. Komponen ini berada pada valve, rocker arm, dan spring. Intake valve bertanggung jawab dalam mengatur aliran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Rocker arm adalah salah satu komponen kepala silinder pada mobil. Komponen ini berada pada bagian penggalan kepala silinder. Fungsinya adalah membuka dan menutup katup. B. Valve cover. Valve cover berfungsi untuk melindungi katup dan rocker arm dari kotoran atau debu yang akan masuk dari luar mesin.
agar tidak terkontaminasi langsung oleh kotoran yang dapat menyebabkan mesin cepat rusak. C. Intake port merupakan bagian terakhir dari sistem induksi udara dalam mesin. Part ini menghubungkan intake manifold dengan ruang pembakaran dan dibuka serta ditutup dengan katup intake. D. Head. E. Coolant, suatu zat yang bentuknya cairan atau gas yang biasanya dipakai untuk mengatur suhu suatu sistem mobil. F. Engine block, sebagai tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar dalam mesin. G. Oil pan, bertugas menampung oli untuk sementara. H. Oil pump, bertugas memompa dan menyalurkan oli ke seluruh bagian mesin untuk melumasinya. I. Camshaft, untuk membuka dan menutup jalannya KRP mesin bagian pengapian. J. Exhaust valve, mengatur keluarnya gas buang yang merupakan sisa dari proses pembakaran dalam ruang bakar. K. Spark plug, menghasilkan percikan api yang diperlukan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. L. Exhaust port, sebagai tempat pembakaran utama. M. Piston, sebagai bagian yang bergerak memompa bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar. N. Connecting rod, sebagai penghubung piston ke bagian poros intel. O. Bearing. P. Crankshaft, sebagai pengubah gerakan naik turun piston menjadi gerak putar atau gerak rotasi. Untuk gambarnya sebagai berikut. Motor listrik. Pada motor listrik ada dua komponen, yaitu stator dan rotor. Stator, komponen yang diambil dalam motor yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Stator menerima perubahan medan magnet dari rotor dan mengubah menjadi arus listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Stator adalah komponen penting dalam sistem pengisian motor. Bersama dengan rotor, jika salah satu dari komponen ini mengalami kerusakan, kelistrikan motor akan terganggu. Stator memiliki bentuk seperti kumparan statis yang terdiri dari inti stator, belitan stator, bearing, dan terminal box. Inti stator terbuat dari bahan ferromagnetik atau besi lunak yang disusun berlapis-lapis untuk membentuk bulk magnet. Belitan stator terbuat dari tembaga yang disusun dalam alur-alur untuk membentuk gaya gerak. Rotor, komponen bergerak pada motor listrik yang berputar karena interaksi antar belitan dan medan magnet. Rotasi ini menghasilkan torsi di sekitar sumbu rotor. Rotor berfungsi untuk menghasilkan tegangan yang dibangkitkan oleh medan magnet dan diinduksikan ke stator. Pada generator, rotor adalah bagian kunci dalam sistem pembangkit listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Pada alternator, rotor coil adalah kumparan berputar yang menyediakan medan magnet. Rotor juga digunakan dalam berbagai mesin industri untuk mengubah energi magnet, mentransfer daya dan cairan, menghasilkan listrik, dan mengukur gerak dan orientasi. Cara kerja motor listrik. Motor listrik menggunakan dua bagian utama, stator dan rotor, untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik putaran. Stator adalah bagian yang diam dan biasanya terdiri dari kumparan yang menciptakan medan magnet. Rotor adalah bagian yang berputar dan terdiri dari kumparan dangkal. Prinsip utama cara kerja motor listrik adalah interaksi antar medan magnet di stator dan rotor.
interaksi ini dihasilkan gaya yang mendorong rotor untuk berputar, mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Berikut gambar masa berputar karena ada induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksikan pada kumparan motor, dan juga karena adanya gaya tarik menolak atau tolak menolak antara magnet stator dan magnet rotor pada posisi dan jarak tertentu antar keduanya. Cara kerja rotor listrik menjadi gerak dapat dijelaskan sebagai berikut. Arus listrik dialirkan. Ketika arus listrik dialirkan melalui kumparan, medan rotor akan menghasilkan medan magnet sendiri. Medan magnet berinteraksi medan magnet yang dihasilkan oleh rotor berinteraksi dengan medan magnet yang ada di stator, sehingga menciptakan gaya yang mendorong rotor untuk berputar. Rotor dihubungkan singkat. Karena rotor dihubungkan singkat, maka akan timbul arus pada rotor. Interaksi antar medan stator dan arus rotor ini yang menyebabkan timbulnya gaya Lorentz sehingga motor berputar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.